Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Alvin Nikma, nomor absen 4, Novita Sari, absen 19, Tiara Mira, absen 25, dan Yuni Kartika, absen 27. Kami akan mengidentifikasi artikel ilmiah. Next. Untuk judul yang pertama yaitu Perancangan Sistem Informasi Geografis Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Bandung berbasis Android. Topik kajiannya yaitu Sistem Informasi, objek penelitian yaitu Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Next. Untuk abstrak, yaitu terdiri dari latar belakang. Saat ini informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bandung terbatas hanya pada daftar informasi nama, alamat, dan nomor telepon dari puskesmas atau rumah sakit yang terdapat pada halaman web Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dibutuhkan sarana penyebaran informasi untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi lokasi dan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia dari setiap unit pelayanan kesehatan. Kemudian untuk metode, pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Perancangan sistem informasi geografis dilakukan berdasarkan metode prototype. Sedangkan alat bantu yang digunakan dalam memodelkan sistem informasi ini menggunakan pemodelan UML. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novita Sari. Di abstrak ini ada hasil penelitian. Di hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyediakan informasi mengenai lokasi, rute yang dapat dilalui, serta fasilitas pelayanan kesehatan yang terdapat pada setiap unit pelayanan kesehatan. Kata kuncinya adalah fasilitas kesehatan, sistem informasi geografis, Android. Next. Di pendahuluan ada latar belakang. Kota Bandung memiliki beragam fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di seluruh penjuru. Saat ini, sarana penyedia informasi fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung yaitu berupa website yang beralamatkan di http://dinkesbandung.go.id. Informasi yang disediakan masih terbatas pada daftar puskesmas saja. Pada daftar tersebut tersedia nama, alamat, nomor telepon puskesmas, sedangkan informasi mengenai jenis pelayanan pada tiap unit puskesmasnya masih belum tersedia. Lalu dibutuhkan sarana penyedia informasi, fasilitas, dan program pelayanan kesehatan sekaligus dengan titik lokasinya secara akurat. Lalu ada dasar teorinya ini tidak ada. Next akan dilanjutkan oleh Tiara Mira. Lalu pada pendahuluan yang ketiga, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun sistem informasi geografis berbasis Android yang mampu menyediakan informasi mengenai fasilitas dan program pelayanan kesehatan di Kota Bandung. Dan yang kedua, bagaimana menguji sistem informasi geografis fasilitas pelayanan kesehatan berbasis Android. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan sistem informasi geografis fasilitas pelayanan kesehatan berbasis Android. Next. Lalu di metode ini ada sumber data. Sumber data pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara di Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk memperoleh data fasilitas pelayanan kesehatan yang terdapat di Kota Bandung. Yang kedua, metode pengembangan perangkat lunak. Untuk metode
pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah metode prototype, yaitu metode pengembangan sistem yang dimulai dari proses pengumpulan kebutuhan pelanggan, pembutuhan mock-up atau prototipe, dan pengujian perangkat lunak. Next. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh Yuni Kartika. Selanjutnya pembahasan. Di pembahasan ada perancangan sistem yang bertujuan untuk menghasilkan sistem informasi geografis penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan berbasis Android yang diterapkan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem yang sedang berjalan. Yang kedua, implementasi sistem. Seperti gambar di bawah ini merupakan contoh antarmuka login. Dan contoh gambar kedua ini adalah antarmuka beranda backend. Gambar ketiga, antarmuka kelola fasilitas. Seperti ini. Selanjutnya, pembahasan dalam pengujian sistem digunakan metode pengujian black box untuk menguji sistem berdasarkan fungsionalitas yang ada di dalam sistem dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem telah dibangun sesuai dengan yang diharapkan. Lalu kesimpulan, aplikasi yang dirancang dengan tujuan sebagai sarana penyedia informasi, fasilitas, dan program pelayanan kesehatan di Kota Bandung dapat menyediakan informasi lengkap mengenai fasilitas dan pelayanan kesehatan secara akurat, informatif, dan diakses secara cepat. Lalu saran aplikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang dirancang ini masih jauh dari sempurna dan memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut ke depannya. Selanjutnya, kembali lagi kepada Alfi. Selanjutnya, judul artikel ilmiah yang kedua yaitu pengembangan sistem informasi apotek. Topik kajiannya yaitu sistem informasi, objek penelitian apotek. Next. Abstrak. Yang pertama ada latar belakang. Pada sistem yang sedang berjalan, pencatatan masih dilakukan pada nota-nota atau buku-buku transaksi. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi karyawan dalam pencarian data-data transaksi dan pembuatan laporan-laporan. Permasalahan lain yang terjadi yaitu adanya kesulitan pembuatan kartu stok karena data obat yang semakin banyak. Yang kedua, metode. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan yaitu terstruktur dengan pengembangan sistem yang digunakan adalah model prototipe. Yang ketiga, hasil penelitian. Hasil akhir dari penelitian ini yakni berupa produksi sistem informasi apotek. Dengan sistem informasi apotek yang dibuat, diharapkan pencarian data, pembuatan laporan, dan kartu stok dapat dilakukan dengan lebih mudah dan waktu yang relatif lebih cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novitasari. Next. Nah, lalu di sini ada kata kunci. Kata kuncinya adalah sistem informasi apotek model prototype. Di pendahuluan ada latar belakang. Kebutuhan terhadap informasi yang akurat, lengkap, dan relevan diperlukan oleh suatu badan usaha apotek yakni Apotek Leuni Sehat Majalengka. Tetapi pada sistem yang sedang berjalan hal tersebut belum didapatkan secara optimal. Pada sistem yang sedang berjalan, pencatatan masih dilakukan pada nota-nota atau buku-buku transaksi. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi karyawan dalam pencarian data-data transaksi dan pembuatan laporan. Permasalahan lainnya yang terjadi yaitu adanya kesulitan pembuatan kartu stok karena data obat yang semakin banyak. Di dasar teorinya tidak ada, lalu ada rumusan masalah, bagaimana sistem informasi apotek yang berjalan di Apotek Lewi Sehat Majalengka. Lalu yang kedua, bagaimana perancangan sistem informasi apotek di Lewi Sehat Majalengka. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara Mira. Selanjutnya metode. Yang pertama ada metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Yang kedua ada metode pengembangan sistem, yaitu pada penelitian ini metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode prototype. Yang ketiga alat bantu analisis dan perancangan. Yang pertama ada data flow diagram, yang kedua ada bagian alir dokumen, yang ketiga akan normalisasi. Next, di pembahasan terdapat dua, yaitu yang pertama perancangan basis data pada gambar di bawah ini dan perancangan antarmuka pada gambar di bawah ini. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh Yuni Kartika. Selanjutnya ada simpulan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan. Pertama, berdasarkan hasil analisis terhadap sistem informasi yang sedang berjalan diketahui, sistem yang ada memiliki berbagai permasalahan seperti pencarian dan transaksi, pembuatan laporan, penjualan dan persediaan obat yang membutuhkan waktu relatif lama, serta laporan yang dihasilkan tidak akurat. Yang kedua, perancangan sistem informasi apotek dengan perancangan sistem yang terintegrasi dan perancangan database yang mengikuti konsep normalisasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di apotek Leuset Majalengka. Untuk sarannya, pada sistem ini tidak mencakup operator pembelian maupun penjualan. Maka pengembangan selanjutnya diharapkan untuk membahas seperti operator pembelian dan penjualan. Yang kedua, transaksi penjualan dengan resep satu penjualan hanya berlaku untuk satu resep. Maka selanjutnya diharapkan dalam satu transaksi penjualan dapat menangani lebih dari satu resep. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.